ajak kita, kirim kita, bawa kita ke tempat ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita kedatangan tamu dari luar negeri. Dari luar negeri loh, dari Indonesia. Ya, Pastor Charlie bersama dengan Ibu Ella Nehemia. Dan Pastor Charlie akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua dalam bahasa Indonesia kali ini. Ya, kita sudah tidak asing dengan Pastor Charlie karena biasanya kita lihat lewat Zoom, membawakan dalam bahasa Inggris waktu itu ya. Tetapi hari ini kita akan mendengar dalam bahasa Indonesia. Selamat melayani Pastor Charlie, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you so much for the privilege. Ibu Pendeta Pastor Chris, thank you. Pak Yudi and all the leadership committee ICCC. Biasanya ketemu di screen jam 1 pagi. Sekarang sini jam 11 siang. Saya ketukeran sama Ibu Joyce. Ibu Joyce yang tukar tempat sekarang di Zoom di Indonesia. Saya ada di sini. Thank you for the hospitality, for the welcoming of the ICCC leaders dan jemaat di tempat ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang mengatur dan mempertemukan kita semua. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami Bapa mengucap syukur. Siang hari kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. We are ready to be a listener and a doer of your word. Berikan kami hikmat, berikan kami urapan Tuhan sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan semuanya diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Semua kami percaya Tuhan akan memimpin Roh Kudus dari awal pertengahan akhir dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. It's discipleship week. Saya tergerak menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul penurut atau penyangkal. Wow. Ya, quite interesting question and statement. Berbicara mengenai murid atau pemuritan dimuridkan, ada salah satu murid Tuhan Yesus, satu dari 12, yang bernama Petrus. Siapa yang tidak mengenal Petrus? Petrus itu salah satu murid Yesus yang dituakan dan sering menjadi kepala dari ke-12 murid Yesus. Petrus yang satu-satunya murid yang berjalan di atas air, diajak oleh Yesus. Petrus yang merupakan inner circle-nya Yesus, ya, ring satunya Yesus. Salah satu dari ketiga murid Yesus yang dekat dengannya sampai pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani in the final hours before he was crucified. Petrus salah satu yang diajak masuk ke area tempat Yesus berdoa. Bahkan sampai hari ini, boleh diklik, Saint Peter Basilica merupakan gereja terbesar di dunia. Bahkan gereja ini merupakan ikon dari agama Roma Katolik yang berada di kota Vatikan atau Roma. Boleh diklik, ikuti PowerPoint-nya. Ya ini, ya di Peter, bukan the water. Nah, oke, lanjut lagi. Namun kalau saya tanya saudara, when we listen, waktu kita dengar tentang Petrus, apa yang ada di pikiran kita? Pasti yang pertama ngomong, oh dia ini keras kepala, betul. Dia ini sok tahu, ya. Waktu Yesus tangkap, dia ambil pedang, dia tebas kuping daripada salah satu imam besar. Ada yang bilang, oh Petrus itu murid yang menyangkal. Menurut saudara, Petrus itu penurut atau dia penyangkal? Coba kita bersama yuk. Markus pasal 14 ayat 71 sampai 72. Markus 14 ayat 71-72. Firman Tuhan berkata, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku berapa? 3 kali. Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh. Dari ayat ini kita melihat bahwa Petrus itu adalah seorang penyangkal, betul? Penyangkal dan stigma itu selalu melekat pada namanya. Apa cari? Oh, ya. Oke. Kalau begitu, apa yang membuat Petrus seorang murid Yesus yang senior, ya,
Bukan menjadi seorang yang penurut, tetapi menjadi seorang penyangkal gurunya sendiri. Coba kita renungkan sejenak, Bapak Ibu. Ketika kita berkaca pada diri kita masing-masing, kadang kita berpikir bahwa, oh Petrus itu penyangkal. Kita mulai menghakimi, kita mulai put judgment, mengejek Petrus yang menyangkal gurunya. Dan atau mungkin kita berpikir, aduh, saya mah jauh deh daripada Petrus. Saya mah nggak akan menyangkal Yesus seperti Petrus. Tapi kalau kita jujur dengan diri kita masing-masing, dalam kenyataan hidup kita, mungkin lebih banyak dari kita yang lebih sering menyangkal Yesus dalam perjalanan hidup kita. When God says no, you say yes. When God says stop, we say, I want to go ahead. When God say do, Tuhan katakan lakukan, kita katakan, yang benar Tuhan. When God say give, and we ask, are you sure God? Why God? What for God? When God says forgive, and you say, I don't think he or she deserve it, God. Dengar baik, menyangkal itu bukan cuma sekedar mengutuk, denying, tapi orang yang menghindar. Oke. Orang yang menghindar, orang yang membantah, orang yang melawan, menentang, nggak mau nurut, nggak mau dengar, nggak taat, menyepelekan perintah Tuhan, nggak melakukan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan, itu pun juga sebenarnya udah menyangkal Tuhan. Amsal 23:19 berkata, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkan hatimu ke jalan yang benar, in the way of the Lord. Bayangkan, kalau kita dalam keadaan seperti Petrus, yang telah lama mengikuti Yesus, melihat bagaimana Yesus mengajar, melakukan mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan gak henti-hentinya memberi belas kasihan. Pastinya sebagai pengikut Yesus kita pasti akan bangga dong, betul nggak? Sama guru kita. Petrus mungkin berpikir, guru saya ini sakti mandraguna, hebat. Sehingga pada waktu Yesus ditangkap, Petrus mungkin berpikir, how could that possibly happen? Mana mungkin guruku yang tanda kutip sakti ini nggak mungkin tangkap. Karena menurut pemahaman Petrus, it is impossible, nggak mungkin bahwa gurunya memanggil dia, Tuhan yang ajaib melakukan mujizat seperti tidak seperti orang lain. Diadili, ya difitnah, ya disiksa, ya dipermalukan tanpa ada yang menghentikan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi pada Yesus, gurunya? Saudara kasih Tuhan. Justru inilah penyangkalan Petrus yang pertama. Petrus menyangkal karena ia lalai untuk turut apa yang Yesus katakan. Coba kita lihat Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi yang dilakukan adalah Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi Yesus ngomong sesuatu sama Petrus bahwa aku akan ditangkap, aku dan sebagainya. Tapi Petrus justru menarik dia dan menegur. Kata menegur di sini dalam bahasa Inggris dikatakan rebuke. Jadi bukan cuma sekedar Yesus are you sure, tapi dia menegur dengan keras. Rebuke itu bahasa Indonesia menengking, seperti menunjuk kepada orang yang bersalah, menentang dan menyatakan aku nggak setuju dengan apa yang engkau katakan. Dan apa yang Yesus katakan 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. He rebuked Peter dan katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Justru kali ini Yesus yang menengking Petrus karena Petrus enggak taat dan enggak mau mendengar apa yang Yesus katakan. Dengar baik Bapak Ibu. Waktu kita mempertanyakan apa yang terjadi dalam dunia ini, waktu engkau sudah lama mengiring Yesus dan berkata, Tuhan, kok aku ikut engkau? Keadaannya kok begini ya? It's not getting better. Waktu kita mulai menengking problem, menengking tantangan, padahal Yesus ingin kita menghadapinya. Waktu engkau mulai menolak untuk memikul kuk yang berat, yang ia pasang, yang kita anggap itu nggak bisa kita pikul, dan kita mulai komplain sama Tuhan, berkata, Tuhan, ini nggak fair buat saya. Di situ kita tidak setuju pada firman Tuhan, dan di situ kita bisa mungkin awal untuk kita menyangka Tuhan. Hati-hati.
You are entering the denying zone, the denial mode. Kalau kita hitung seberapa sering kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita menegur Tuhan. Tuhan ngomong sama kita berkata, Tuhan, are you sure? Tuhan kayak nggak mungkin deh Tuhan. Tuhan nggak salah nih. Nggak mungkin. Aku udah setia berbakti, melayani, memberi. Kok kena COVID? Kok anggota keluarga yang meninggal? Kok begini? Kok pekerjaan saya begini-begini aja? Kok keluarga saya begini? Terus kita bertanya, padahal Tuhan mungkin berbicara sama kita hal yang lain yang harusnya kita katakan, Tuhan, ajar aku untuk nurut dan taat walaupun berat untuk aku lakukan. Dan ini yang terjadi dengan Petrus. Ini terjadi karena Petrus sekali lagi lalai untuk menyimak. Boleh dibantu diklik aja deh, saya nggak fokus di situ. Dia lalai untuk percaya dan apa yang Yesus katakan. Penyangkalan Petrus yang kedua akan Tuhan dimulai ketika ia mulai menegur, menentang, menyanggah Tuhan Yesus yang berfirman-Nya dengan firman-Nya yang amin. Karena dia memikirkan apa yang menurut dia. Sekali lagi, dia berpikir bahwa Yesus gurunya nggak mungkin ditangkap. Yesus gurunya nggak mungkin disalib. Yesus gurunya nggak mungkin mati. Padahal dia sudah ngomong. Tapi dia bukannya menerima dan mulai berpikir, tapi dia menegur dan dia ditching. Dia mengabaikan, bahkan menentang apa yang Yesus katakan. Ini kesanggahan, ia nggak setuju. Dan dengar baik baru saya kasih Tuhan. Firman Tuhan itu bukan untuk dibantah, bukan untuk dipertanyakan, bukan diperdebatkan, apalagi diragukan. Rencana Tuhan atas hidup kita bukan untuk ditakutkan dan disesalkan. Perkataan Tuhan untuk dilakukan, diimani, dan dikerjakan. Yang setuju katakan amin. Jalan Tuhan itu pasti baik walaupun kita nggak mengerti, tapi kita percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita dan rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Setiap rancangan, rencana, dan firman Tuhan disampaikan merupakan sebuah kebenaran yang ya dan amin, mutlak dan tidak dapat digugat. So whatever the word of God says, jangan tegur, jangan tentang, tapi katakan, Tuhan, thank you for everything. Give us a teachable heart. Give us an understanding by the Spirit of the Lord. Hingga kami dapat mengerti dan mengaminkan apa yang kau katakan. Yesaya 55:8 berkata, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. 11 katakan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Poin yang pertama, menjadi penurut Kristus adalah menerima semua firman Tuhan dengan ya dan amin. Jangan tolak, jangan bantah, tapi aminkan setiap perkataan firman Tuhan yang setuju katakan. Don't be like Peter. Tuhan udah ingatkan, dia sangat. Tapi hari ini katakan, Tuhan, whatever things that you say to me, I will say amen to that. Yesus mengajarkan, Yesus memberitahukan, termasuk Petrus berulang kali. Matius pasal 26, 31-32. Maka berkatalah Petrus, Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi setelah itu aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kali ini bukan pemberitahuan lagi. Yesus sudah kasih warning. Kita masuk lebih lanjut ya. Pertama, Yesus berkata. Yang kedua, Yesus kasih warning sebelumnya. Peringatan kepada muridnya. What is going to happen that night. Tetapi rupanya problem Petrus. Bukan hanya dia nggak setuju dengan apa yang Yesus katakan. Tapi problem Petrus yang kedua adalah ia lambat mendengar dan mengabaikan peringatan Tuhan. Petrus lebih banyak berbicara dan merasa bahwa dirinya lebih mengerti apa yang Yesus maksud. Ini buktinya. Matius 26:33 katakan, Petrus menjawab, biarpun semua mereka tergoncang imannya karena engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Yesus sudah kasih warning loh. Semua akan tergoncang imannya malam ini. Get ready. Tetaplah kuat. Ini bahasa saya. Tetaplah kuat. Ayo. Berjaga-jaga. Tapi Petrus berkata, oh semua boleh tergoncang.
Tapi aku tidak. Petrus banyak berbicara, suka jawab yang nggak tahu pada tempatnya, sok tahu merasa dirinya paling beriman, setia dan sebagainya. Firman Tuhan berkata Roma pasal 11:34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada yang melebihi pikiran dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Bukannya Petrus yang tahu apa yang dipikirkan Yesus, tapi sebetulnya Yesus tahu apa yang ada di pikiran Petrus. Makanya dia berkata di ayat ke-34, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi yang pertama Yesus ngomong ayat ke-32 tadi kepada murid-muridnya, iman kalian akan tergoncang. Tapi ayat 34 dia spesifik kasih warning sama Petrus. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi namanya Petrus bukan cuma dia nggak dengar apa yang Yesus sudah katakan in general. Tapi teguran Yesus yang secara pribadi buat dia pun dibantah di ayat ke-35. Petrus berkata kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian. Di sini sebetulnya Petrus sudah menyangkal Yesus. Sekalian, pada waktu kita tidak mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita diperingati Tuhan lewat firman dan kita mulai membantah itu, be very careful. Jangan kita terjatuh dalam penyangkalan seperti Petrus. Nah, penyangkalan Petrus yang ketiga adalah waktu ia menolak peringatan Tuhan atas dirinya. Saya membayangkan saya merenungkan firman Tuhan ini. Kalau Petrus dan murid-muridnya itu waktu Tuhan, waktu Yesus berkata dan mengingatkan mereka tentang hal ini, mereka dengar, mereka lalu berjaga-jaga, mereka lalu bersiaga. Mungkin Petrus nggak menyangka. Mungkin pada waktu Yesus saya semua ada dekat Yesus. Tapi yang terjadi adalah mereka semua nowhere to find. Waktu Yesus disalib betul, hanya ada para wanita yang berada di situ. Bahkan sampai Yesus dikubur pun we can't find. Sampai Minggu pagi baru mereka show. Tapi ini merupakan sebuah penyangkalan karena mereka, terutama Petrus, menolak peringatan Tuhan atas dirinya. Oleh sebab itu, yang pertama untuk menjadi penurut, bukan penyangkal. Bukan cuma terima semua firman Tuhan, ya dan amin. Jangan tolak, tapi aminkan. Yang kedua, belajar untuk menyimak, mendengar, dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pribadi, lepas pribadi. Yang setuju katakan. You and I, we need to learn to whatever the Lord says to us. Tuhan kadang-kadang memberikan nasihat sama kita. Tapi kadang-kadang Tuhan menegur kita, betul. Sudah terima enggak? Kadang-kadang Tuhan mengajar kita. Kadang-kadang Tuhan menghajar kita. Kadang-kadang Tuhan mengasihi. Bukan kadang-kadang Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita dengan kami. Kadang-kadang Tuhan menyatakan disiplinnya. Orang disiplin itu gak enak loh. Disiplin itu berarti dikasih ketentuan yang kita gak boleh lakukan. Diajar, dididik gak enak. Tapi it's a process. But when we listen and when we follow, when we try to understand dari pikiran kita, bukan seperti pikiran Yesus, bukan pikiran kita seperti yang Yesus katakan, maka kita akan menjadi penurut Kristus dan bukan penyangkal Kristus. Jadi kalau Tuhan tegur kita, kalau Tuhan disiplin kita, kalau Tuhan hajar kita, kalau Tuhan tegur kita, katakan terima kasih Tuhan for everything. Teguran kadang-kadang bisa berupa kesulitan, tantangan, kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita, mendewasakan kita. Saya sering kali katakan, kalau orang mau lulus ujian, menaik ke level selanjutnya, dia mesti ikut ujian. Ujian is not easy. Mana ada ujian SD, SMP, sama SMA sama. SD levelnya ini, SMP lebih susah lagi, SMA bisa. Sekarang mau menjadi seperti Yesus, the challenges are here and going up, makin susah. Tapi seberapapun susah tantangan ujian yang Tuhan
izinkan untuk dalam hidup kita. Teguran sekeras apapun, selembut apapun, peringatan sehebat apapun, katakan, terima kasih Tuhan, I want to introspect myself. Look into myself dan berkata, Tuhan, bentuk aku menjadi bejanamu. Yang setuju katakan amin. The last song was very powerful. Itu permintaan sama Tuhan. Kan Yesus berkata, kita bejana, dia penjuna. Ada nggak bejana yang komplain sama penjunanya? Kenapa saya dijadiin teko, bukan dijadiin cangkir? No. We just taat sama penjuna. Oleh sebab itu, poin kita jangan tolak teguran Tuhan. Dan penyangkalan Petrus yang ketiga adalah sekali lagi ketika ia menolak peringatan Tuhan atas dirinya. Hari ini jangan merasa bahwa kita udah tahu, kita udah kuat, kita udah hebat. Yesus berkata sendiri dalam Matius pasal 26-41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ingat waktu kita menulis semani, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari ini dengar-dengaran kepada Tuhan, menyimak firman-Nya termasuk peringatan dan teguran. Agar ketika sesuatu terjadi di depan kita, kita tetap teguh, tetap kuat dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah ngomong, tinggal kita yang mau dengar atau enggak. God spoke to us, tinggal kita yang mau terima, percaya atau tidak, itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Dan kalau Petrus mengikut Tuhan, Petrus mengasihi Tuhan, it's good. Tapi apakah Petrus mau dengar, mau terima, mau percaya, mau taat apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Inilah titik lemah Petrus. Hal yang sepele yang kadang-kadang bagi kita katakan, Lord, I love you. But there are things that I still like to do in our own. Be alert. Hati-hati. Mengasihi Tuhan dan dengan itu beda loh, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan itu sayang sama Tuhan. Tapi dengan itu takut sama Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Banyak orang yang mengasihi Tuhan, tapi dia nggak takut sama Tuhan. Tapi yang lebih lengkap sebagai pengikut Kristus adalah bukan cuma kita mengasihi Tuhan, tapi kita taat dengan dengaran oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan oleh teguran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan menolak teguran Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, pemikiran mana yang saudara pakai atas hidup? Do you believe in your God or your God? Kita punya cara atau Tuhan punya cara? The battle of this life is not what is around you, but the battle of this life is what is in you and inside you. Pertempuran hidup ini sebetulnya bukan di luar, tapi apa yang ada di pikiran kita, yang kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. But do we choose to believe or we choose to menentang apa yang Tuhan ingin kerjakan? Orang Kristen biasanya berdoa minta Tuhan berkati saya, Tuhan minta popularitas, Tuhan minta uang, minta jabatan, namun jarang berdoa Tuhan berikan aku waktu untuk aku berdiam diri, melayani Tuhan. Kita minta diberkati Tuhan, setelah diberkati Tuhan, kita coba atur sendiri mau kita. Tapi yang betul harusnya setelah kita berkati kita tanya Tuhan, aku udah diberkati. Now what do you want us to do with this blessing? Sometimes we do right in the first step, but the next step is the one that bring us kesandung dan kita jatuh. Tapi hari ini taat kepada Tuhan, nurut sama Tuhan, dan jangan menyangkal Tuhan. Jadilah penurut Tuhan yang melihat dari kacamata Tuhan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini Petrus step-stepnya udah ada dia menyangkal. Sekarang bagaimana Petrus bisa rebound, berbalik dari seorang yang menyangkal Kristus menjadi penurut Kristus? Firman Tuhan berkata dalam Khotbah 7 ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ketika Petrus menyangkal
ketiga kali, kemudian ayam berkokok yang kedua kalinya, kita baca semua. Setelah itu firman Tuhan berkata, maka sedihlah Petrus. Dalam bahasa Inggris dikatakan, menangislah ia terseduh-seduh. Amplified katakan, and thinking of this, he began weeping in anguish. Bahasa Indonesia ini, waktu ia memikirkan hal ini, ia menangis dalam kesedihan dan penderitaan. Rupanya yang terjadi pada waktu Petrus sadar ya, bahwa ia, aduh, aku udah menyangkal. Tiba-tiba, it's like, saya bisa bayangkan, dia ingat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus sudah berikan dia peringatan. He remember, dan dia menangis, dan dia menyesal. Firman Tuhan berkata, setelah dia menyangka 3 kali, setelah ayam berkokok 2 kali. Berarti sebetulnya, waktu ayam berkokok yang pertama, di ayat yang ke-68, kalau salah, itu dia udah menyangkal yang pertama, tapi dia nggak ngeh, gitu loh. Tapi yang kali ini, waktu dia berkokok 2 kali, baru dia ngeh. Setelah dia ngeh, yang dia lakukan adalah ia menangis dan ia menyesal untuk apa yang dia lakukan. Berbicara mengenai menyesal, saya ingat ada satu lagu Pak Yudi dari Rihanna. Judulnya Take a Bow. Don't tell me you're sorry cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. Don't tell me you're sorry cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. Artinya begini, ada orang yang menyesal karena ia sadar akan kesalahannya. Tapi ada orang yang menyesal karena ia ketangkep berbuat salah. Ini beda loh. Orang yang menyesal karena dia tahu dia salah. Tapi orang yang menyesal karena ketahuan. Jadi aduh, mungkin nyesalnya kenapa gue ketahuan ya, mungkin begitu. Jadi bukan mengaku salah, tapi menyesalnya karena ketangkap. Jadi besok lakukan lagi, tapi lebih pintar lagi. Jadi beda. Tapi yang Petrus lakukan, ya, makanya yang pertama dia waktu dia ayam berkokok sekali, dia pikir, yang kali yang pertama, yang kali yang kedua, yang kali yang ketiga, ayam berkokok 2 kali, baru dia sadar dan dia menyesal. Dan dia ingat akan apa yang Tuhan katakan. Dan inilah yang menghasilkan pertobatan dalam hidupnya. Seorang yang memakai narkoba, yang ketangkap karena ketahuan, maka ia akan menjalani hukuman biasanya ya. Tapi ia nggak akan ada penyesalan dan kesadaran. Next time, he'll be very careful. Berhati-hati untuk nggak ketangkap lagi. Seorang yang main judi karena bangkrut atau kalah, maka ia akan sedih. Tapi kalau yang nggak sadar bahwa judi itu salah, maka waktu dia punya uang, dia main lagi. Tapi beda sama orang yang sadar bahwa, aduh, aku udah nyesel karena aku betul-betul pakai narkoba. Aku nyesel karena aku betul-betul kalah judi. Dan aku mau bertobat, Tuhan, I will not do it again. The outcome will be different. You are sorry you got caught, tapi you are not sorry bukan sadar akan kesalahannya. Saya katakan hari ini, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun saudara menyesal hanya karena ketahuan berbuat salah, saudara pun nggak akan bisa mengelak dari Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Yang setuju katakan. Saudara bisa mengelak dari manusia, you can avoid it, tapi saudara tidak bisa terhindar dari hukum dunia loh. Apalagi hukum ilahi. Jadi dalam Tuhan, saudara pasti ketahuan. Nggak ada jalan lain untuk kita minta ampun sama Tuhan, bertobat dan katakan, Tuhan, help me to overcome this, so I will not do it again in the future. Dan inilah penyesalan karena sadar akan kesalahannya, yang disertai dengan pertobatan yang menghasilkan perubahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya pada hari Minggu-Minggu itu Petrus dia datang pergi ke kubur Yesus. And if you notice, from this point onward, Yesus bertanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Setelah episode itu, Roh Kudus dicurahkan. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Hidupnya diubahkan, dipulihkan Tuhan. From that moment on, tidak ada lagi dicatat Petrus menyangkal Tuhan Yesus.
Bahkan ada satu film yang berjudul Quo Vadis yang menceritakan kisah akhir hidup Petrus. Pada waktu ada penganiayaan di Roma oleh pemerintahan Romawi, semua orang kabur, Kristen takut karena dianiaya. Petrus is one of them. Tapi on the way, there's a voice. Quo vadis, Peter? Where are you going, Peter? Petrus kembali, dan dia kembali ke Roma. Dan setelah dia mengakhiri hidupnya, dia disalib, tapi dia nggak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalib terbalik. He become the martyr of Christ. Dan hidupnya tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan ini yang terjadi dengan Petrus. Petrus menangis dalam kesedihan dan penderitaan. Dan ini membawa kepada pertobatan. Hari ini, there are many things that I believe we have in our heart, in our life. Kadang-kadang ada kesalahan, ada dosa. Ada hal-hal yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Yang sering kita sangkal. Ada hal-hal yang mungkin Tuhan udah ngomong sama kita, tapi kita masih ragu. Ada teguran-teguran Tuhan, nasihat Tuhan yang masih kita sering abaikan. Malah kita tengking. Malah kita rebuke, just like Peter. But today, I want to encourage all of you, including myself. Let's not become a penyangka Kristus. Tapi jadilah penurut-penurut Kristus. Dan berkata Tuhan, I want to listen to your word. I want to follow, I want to learn to understand your thought, pikiran Tuhan. Dan aku mau belajar untuk sadar akan setiap kesalahan, kelemahan hidupku. Dan aku mau bertobat dan diubahkan Tuhan hari demi hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat salah. Dan kita nggak sadar akan apa yang kita lakukan. Banyak orang yang memfitnah orang lain, dia nggak sadar bahwa dia sedang memfitnah. Ada orang yang mencuri berkat Tuhan, dia nggak sadar bahwa dia sedang mengambil berkat Tuhan. Waktu orang lain Tuhan, ada yang nggak sadar bahwa dia sebetulnya mencuri kemuliaan Tuhan. Kita nggak sadar, tapi hari ini katakan Tuhan, selidiki hatiku, sehingga aku menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang menjadi penurut dan bukan penyangka. Sebab itu, again, 3 poin. Yang pertama, untuk menjadi penurut dan bukan penyangka Kristus, terima semua firman Tuhan dengan ya dan amin. Jangan tolak, jangan bantah, tapi aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Yang kedua, belajar untuk mendengar, menyimak dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Kemarin kita ngomong mengenai listen up to others. This is part of it. Dengar kepada Tuhan, listen to what He says. Kadang berupa nasihat, berupa teguran, peringatan. Dan yang ketiga, jangan tolak teguran Tuhan. If God reminded us one thing, katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sedang menunjuk dosa dan kesalahan kita, katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sedang mengingatkan kita akan satu hal, katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu yang kita nggak mengerti dan sulit untuk kita kerjakan, katakan terima kasih Tuhan, berikan aku kemampuan untuk aku dapat menghadapinya. Kalau kita diberikan tantangan yang besar, diberikan satu challenge yang secara manusia nggak mungkin kita lakukan, tapi kita katakan kepada Tuhan, katakan Tuhan, terima kasih buat ujian, terima kasih buat tantangan ini Tuhan, mampukan aku dan berikan aku kekuatan dan hikmat untuk aku dapat melewati dan mengatasinya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita nurut, kita dengar-dengaran, kita taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. There's nothing better than walking in the way of the Lord. Karena semua yang kita lakukan, kita kerjakan, bukan cuma memuliakan Tuhan, tapi semua yang kita kerjakan berkenan, dikenan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah salah satu alasan kenapa kita diciptakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa saya biar kita menjadi penurut firman Tuhan, and that we learn from Peter today that we don't want to deny. Kita nggak mau menjadi penyangka Tuhan, kita nggak mau bertentangan dengan Tuhan, tapi kita mau sejalan dengan ketentuan dan aturan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur
Thank you so much for the word today, Lord. Firman-Mu hari ini mungkin berupa peringatan kepada kami, teguran kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berjalan semau kami sendiri. We think we do everything according to what we think is good. But today we learn that our best is not your best. That our plan is not your plan. Tapi ajar kami untuk kami nurut dan taat kepada Tuhan. Walaupun sulit. But help us. Tolong kami Tuhan. Untuk kami taat kepada Tuhan. Terima kasih buat Petrus. Yang mengingatkan kami. Bahwa waktu kami menyangkal, waktu kami nggak dengar-dengar sama Tuhan, waktu kami menolak teguran Tuhan, it will lead us into something that is not good, that is not pleasing you. But we thank you that Peter rebound. So do we this afternoon, Lord. Kami mau berbalik, kami mau berubah dari orang yang menyangkal, orang yang gak setuju sama Tuhan, gak taat sama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengar. Taat kepada Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, siang hari ini meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma mendengar, merenungkan, menyimpan firman Tuhan, dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Let us walk in the way of God, in your plan. Kami percaya rancangan-Mu, Roma 8 ayat 28, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera bagi setiap kami, yang mengasihi Engkau, yang dipanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapak. Di doa kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya akan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Please, thank you. Puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan yang sudah mengirim Pastor Charlie bersama-sama dengan kita. Dan kita belajar hari ini. Saudara diberkati hari ini dengan firman Tuhan. Amin. Kita belajar untuk kita menjadi pengikut Kristus. Kita belajar untuk kita tidak menjadi penyangkal-penyangkal Kristus ya. Dengan kehidupan kita, kita tidak usah harus berpikir bahwa penyangkal Kristus itu adalah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ternyata enggak loh. Tadi yang kita pelajari sama-sama dari apa yang Pastor Charlie sampaikan, tidak nurut firman Tuhan, nyangkal ya. Kita ngeyel, nyangkal gitu ya, ngebantah, nyangkal, gak mengikuti ini dan banyak hal yang lain tadi ya. Kita jadi harus berhati-hati. Terima kasih Pastor Charlie buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara semua. Kita bersyukur selalu setiap kita boleh bertemu di tempat ini karena kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan I connect up, I connect in, and I connect out. Ya, haleluya. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dan juga beberapa pengumuman. Saudara-saudara, ada banyak saudara-saudara yang tidak hadir hari ini, ada yang masih di luar kota, ada yang juga sakit ya. Tetapi kita bersyukur dan kita akan berdoa buat mereka. Untuk orang-orang yang berulang tahun di dalam bulan September, kita bersyukur buat mereka semua yang ada. Saudara bisa lihat di layar dan menyampaikan ulang tahun, selamat ulang tahun. Salah satunya adalah Bu Indiria September 14 ya. Dan mungkin saudara tidak mengenal beberapa orang-orang yang ada di sini. Pak Setiawan adalah papahnya Lia ya, Ibu Lia punya orang tua, Ibu Sandra tanggal September 28 biasanya nongolnya di Zoom di situ ya. Sudah lama tidak hadir secara fisik di sini. Lalu Pak Kiki September 30 ya, kita ingat itu September 30 ada hari besar buat Ibu Lena ya, khususnya karena suaminya ulang tahun. Tapi kita akan rayakan bersama-sama. Bersyukur buat setiap hal yang Tuhan berikan buat saudara-saudara kita. Bagi saudara-saudara yang mau bergabung di dalam small group, silakan juga menghubungi para ketua small group.
belajar bersama firman Tuhan. Saya mengangkat topi kepada grup Concord dan Fremont yang digabung dan luar biasa semangatnya, semangat apa nih? Mau dibilang semangat 45 kita di Amerika, gitu ya. Pokoknya semangat banget lah untuk Tuhan. Ini grup Concord ya dan Fremont yang digabung. Yang lain harus semangat juga, terutama yang pro. Semangat ya. Walaupun baru yangnya cuma berapa nih di sini, nggak banyak, tetapi tetap semangat. Biar suatu hari kita doakan supaya ada banyak anak-anak muda yang bisa terlibat di gereja ini. Saudara, kalau saudara mau mensupport gereja ini, saudara silakan menghubungi Ibu Natalia, memberikan cek, ditaruh di dalam kotak yang di belakang, atau memberikan online. Segala apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, persembahan, baik material, spiritual, dan segala hal, tenaga, waktu, pikiran, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui gereja ini, kita melakukannya bersama-sama, ya, memperlebar kerajaan surga. Terima kasih, kita akan tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Charlie dan Ibu Ella yang jauh-jauh datang dari dari Indonesia. Ya, dari Indonesia ke Seattle dulu sampai ke sini ya, perjalanan yang panjang. Tetapi hari ini kita sama-sama diberkati. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi yang bejana bagian akhirnya saja ya. Bagian akhirnya saja. Yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Saudara dan saya hanya harus menurut, hanya untuk taat melakukannya bersama dengan Tuhan, masuk ke dalam rencana Tuhan. Jadikan Tuhan kami bejana-bejana yang memuliakan nama-Mu. Mengiringmu, untuk memuliakan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk memuliakan-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu memuji menyembah-Mu, yang rindu untuk belajar menjadi serupa dengan Engkau. Kami sudah belajar Tuhan untuk kami menjadi pengikut-Mu yang setia, bukan menjadi penyangkal-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan melalui pendeta Charlie Nehemia Tuhan. Kami berdoa buat Pak Charles dan Ibu Ella, untuk keluarga mereka Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat keluarga ini. Biar Engkau yang akan memimpin terus Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu bagi Pak Charlie dan Ibu Ella bersama Christopher Tuhan, ada di tangan-Mu dan itu adalah rancangan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin langkah mereka di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang membuka setiap jalan, apa yang menjadi kerinduan mereka, seturut dengan sejalan apa yang menjadi kehendak-Mu juga Tuhan. Tolong Tuhan, selama mereka ada di Amerika, apa yang mereka harus lakukan,
Apa yang mereka perlukan, Kau yang cukupkan. Dan sampai saatnya nanti September 27 mereka akan kembali ke Indonesia. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin pelayanan Pacari di Indonesia bersama dengan Ibu Ella. Dan kembalikan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang bersama-sama dengan kami lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh disatukan dengan kasih-Mu. Juga kami semua yang ada di sini, kami datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kami tidak mengenal satu dengan yang lain, tetapi kami disatukan dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam satu fellowship, di dalam satu persekutuan keluarga Allah. Dan kami mau menggunakan ini semua Tuhan, sebagai satu vehicle, sebagai satu tempat di mana kami bertumbuh bersama-sama untuk menjadi serupa dengan Engkau. Belajar terus Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, dengan segala apa yang kami harus hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kepala gereja ini, Engkau yang memiliki tempat ini, Engkau yang memiliki gereja ini Tuhan. Engkau yang akan memimpin kami terus. Tolong Tuhan, kami berdoa untuk tempat yang permanen, di mana kami bisa ada tempat untuk kami bersekutu, worship, dan melakukan banyak aktivitas yang lain Tuhan, tanpa kami harus kesulitan Tuhan menyocokkan schedule, menyocokkan hari, maupun bongkar pasang Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, biar Engkau mengajar kami saat ini, kami ikuti. Terima kasih Tuhan buat tempat ini. Tetapi kalau boleh biarlah kami mendapatkan tempat yang permanen, itu doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Apapun Tuhan yang kami bawa ke kaki salib-Mu Tuhan. Engkau maha tahu, melihat isi hati kami masing-masing. Kalau kami datang Tuhan dengan sakit penyakit. Dan juga beberapa saudara yang ada di Zoom. Beberapa saudara yang ada di rumah. Yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Kalau ada sakit penyakit, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus Engkau menyembuhkan segala sakit physically kami Tuhan. Segala sakit jiwani kami dan juga spiritual sakit penyakit yang kami derita Tuhan. Tolong kami di dalam nama Yesus. Dan kalau kami mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup membuat jalan. Engkau adalah sanggup Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Dan kami percaya ada jalan keluar bagi kami masing-masing. Dan kalau kami sedang dalam proses ini Tuhan, kami tahu Engkau sekali lagi adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kami semakin kuat melalui proses ini Tuhan, dan kami semakin tinggi terbang bersama-Mu Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sehingga pada waktunya nanti kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai kami di tempat manapun kami berada, di sekolah, di bisnis, di rumah tangga, dimanapun kami berada, di manapun Tuhan Kau kirim kami. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami berdoa buat negara Amerika, Indonesia Tuhan, di mana kami ada dan kami dilahirkan. Kami serahkan kedua negara ini juga ke dalam tangan-Mu. Segala apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah ini Tuhan, Engkau maha tahu. Engkau yang jaga kestabilan politik dan segala persoalan ekonomi yang ada. Engkau in control in everything Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja-gereja yang ada Tuhan, biar gereja-gereja boleh bangkit Tuhan, menjadi pelita-pelita Tuhan di negara-negara ini, khususnya Amerika Tuhan. Kami mau melihat Tuhan ada revival di negara ini. Dan di Indonesia Tuhan, pakai seluruh gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Indiria yang berulang tahun, tanggal 14 kemarin, Kau berkati dia Tuhan bersama dengan Pak Roni dan keluarganya melayani-Mu Tuhan, kesetiaan mereka Engkau lihat, dan biarlah segala rencana-Mu yang terbaik buat keluarga ini Tuhan, apapun Tuhan, nyatakan Tuhan kehendak-Mu. Terima kasih, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi saudara-saudara yang ada di luar kota, ada perlindungan darah Yesus. Kembalikan mereka pulang dengan selamat Tuhan. Sampai di rumah, di Amerika Tuhan, yang ada di luar negeri, yang ada di luar kota. Kembalikan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berkumpul kembali bersama dengan kami sekalian. Dan kami semua Tuhan, ada di dalam perlindungan darah Yesus. Malaikat Tuhan berjaga sekeliling kami, keluarga kami, kesehatan kami, bisnis, pekerjaan,
Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memegang kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Tidak cukup Tuhan, lidah bibir kami mengucapkan terima kasih. Tetapi kali lagi Tuhan, kami mau mengucap Haleluya. terima kasih. Haleluya bagi Engkau. Terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Dan mari saudara arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan, mengurapi, mensupport, menghibur kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua berkat ini kita terima di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari yang percaya kita katakan, amin. Segala kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Terima kasih.